Welcome back, Bray. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bray, gua masih akan mereaksi sebuah video dari ini dengan judulnya Vietnam Merajuk, Bray. Kenapa merajuk? Gak usah merajuk-merajuk lah, ya kan? Nanti cepat tua. Padahal tim di ASEAN banyak katanya. Kenapa cuma mereka? Banjir tawaran dari tim besar. Bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja langsung cuplikannya. Keras kita tetap berdiri, pantang menyerah hadapi badai, langkah pasti mencapai mimpi. Ayo bangkit Garuda, terus terbang. Sebagaimana kita tahu kalau dalam kurang lebih 2 tahunan terakhir, Timnas Indonesia khususnya di level senior udah berkesempatan ketemu tim-tim kuat, mulai dari Argentina, Irak, Jepang, Australia ataupun Arab Saudi. Tentu saja dari semua itu, pada akhirnya sedikit banyak berimbas pada kenaikan level tim Garuda itu sendiri. Hal yang pada akhirnya juga menjadi salah satu alasan mengapa tim Garuda kini banyak mendapatkan sorotan. Termaksud beberapa tawaran serta rencana uji coba yang datang dari negara-negara kuat lainnya macam Belanda, Rusia, hingga terbaru ada Uruguay. Sesuatu yang kemudian diduga membuat tim-tim di ASEAN khususnya Vietnam merasa penasaran. Kenapa selalu Indonesia? Padahal mengacu pada data yang ada, negara-negara di ASEAN pun juga cukup banyak. Tapi kembali lagi, kenapa seolah-olah hanya Indonesia aja yang dipandang? Dan itulah kenapa media-media di Vietnam makin yakin jika Indonesia emang layak disebut sebagai media darling. Oh, media kesayangan ya, media darling. Kenapa mesti Indonesia? Vietnam belum ngopi tuh Vietnam ya, ngopi dulu. Meskipun dalam urusan diplomatik hubungan Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya ya terbilang oke-oke aja, tapi dalam sepak bola persaingan tetaplah persaingan. Tak jarang muncul intrik-intrik tertentu yang bikin bumbu persaingan jadi memanas. Dan melihat gimana perkembangan tim nasional Indonesia, so pasti membuat para rival utama seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand merasa jealous. Malaysia mungkin bisa mengejek Indonesia karena nggak pernah juara AFF. Atau Thailand yang bisa mengejek Indonesia cuman bagus di level timnas. Tapi soal liga, Indonesia dianggap udah ketinggalan jauh dari sisi manapun. Kalau ini fakta sih. Bahkan sama Liga Kamboja aja, Liga Indonesia sekarang udah ketinggalan. Gak usah marah, faktanya emang gitu kok. Nah khusus Vietnam, mereka sampai kini masih merasa kalau tim terbaik di ASEAN ya mereka. Hal itu jelas mengacu pada gelaran AFF yang baru saja mereka raih di akhir tahun 2024 kemarin. Akan tetapi semua juga paham, kalau itu semua gak ada artinya. Sebab pada akhirnya Indonesia juga kan yang dapat sorotan lantaran performa tim Garuda yang sejauh ini oke di round 3. Yap, media Vietnam diketahui gonduknya bukan main ketika melihat Indonesia kini banjir tawaran uji coba dengan tim-tim kuat, karena sebelum ini pun Indonesia berhasil membuat gebrakan dengan mendatangkan Argentina di 2023 lalu. Dan pertandingan antara Indonesia melawan Argentina pada akhirnya memang membuat tim-tim ASEAN sadar jika Indonesia memiliki kelebihan yang tak dimiliki oleh negara lain di kawasan ini. Ya kalau enggak, ngapain juga Argentina mau bermain melawan tim Garuda yang bahkan ketika itu rankingnya buset, ngeri amai. Nah soal laga melawan Argentina, ya so pasti di sana ada peran Erick Thohir, seorang figur yang gak dimiliki tim ASEAN lainnya. Dimana menurut Ketua Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA, yakni Claudio Tapia, intinya faktor utama kenapa Argentina mau adalah berkat kehadiran Erick Thohir sebagai Ketua PSSI. Yap, Tapia sendiri mengakui jika Erick Thohir cukup terkenal di negaranya.
Apalagi dia juga kenal dekat dengan legenda Inter Milan serta timnas Argentina Javier Zanetti. Saya jelaskan bahwa Argentina bisa bermain dengan Indonesia karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia orang terpandang di Argentina dan juga pernah menjadi pemilik klub besar di Eropa, Inter Milan. Kata Tapia dikutip dari TYC Sport. Ya. Ya, Malaysia mau bilang Indonesia nggak pernah juara AFF, Thailand mau bilang liga kita jelek atau ranking liga kita di bawah Kamboja, ataupun Vietnam mengaku-ngaku sebagai tim terbaik di ASEAN, ya terserah lo. Ya, emang masalah buat gua, ya itu masalah lo. Ya kan, lo belum ngopi kayaknya, Bray. Ya kan, Vietnam belum ngopi nih kayaknya. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik kalah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar bodohku angkasa menyatu. Lebih lanjut, dalam beberapa waktu dekat terakhir, Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa tawaran uji coba yang masuk dari tim-tim kuat. Selain tentunya Indonesia juga telah mengirim proposal ke beberapa negara kuat sebagai bagian dari agenda tahunan. Dan tim-tim seperti Rusia, Belanda, hingga Uruguay bahkan sudah memberikan tawaran. Namun karena jadwal yang masih bentrok, alhasil semua itu tertunda. Kecuali Rusia yang mungkin lebih kepada faktor non-teknis. Yap, tentu situasi semacam itu semakin membuat media-media di Vietnam gak karuan. Terlebih mereka juga menyoroti soal tiket Indonesia versus China yang ludes dalam sekejap. Soal terus ya. Yap, media Vietnam, The Tao 247, turut berkomentar terkait tiket timnas Indonesia versus China yang ludes total hanya dalam beberapa jam saja. Di mana mereka nggak habis pikir dengan antusiasme yang begitu tinggi dari pecinta sepak bola Indonesia. Laga timnas Indonesia versus China di kualifikasi Piala Dunia menimbulkan demam ekstrim. Tiket untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus China secara langsung hampir terjual habis, lebih dari setengah bulan sebelumnya. Tiket termurah dibanderol 300.000, sedangkan tiket termahal dibanderol 1,75 juta rupiah. Selain itu, tiket premium dengan banyak manfaat juga cepat terjual habis, tulis laporan tersebut. Yap, melihat realita yang ada, wajar jika media Vietnam beneran semerajuk itu. Udah Indonesia jadi tim paling disorot, paling laris dan uji coba dari tim besar, ditambah fanatisme supporternya yang gila-gilaan. Sedangkan di satu sisi, pelatih timnas mereka yang ditunjuk menangani ASEAN All Stars sekarang lagi mumet, mana pemainnya satu persatu hilang, plus tiketnya yang sulit laku, membuat Kim Sang-sik bagaimanapun merasa gusar. Padahal itu udah menyita waktu persiapannya bersama timnas Vietnam jelang laga kualifikasi Piala Asia 2027. Nah, lo gimana tuh? Mumet sendiri kan? Lagian bikin jadwal kok gitu. Niat ngebet buat caper, ujung-ujungnya malah makpel kenter. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik kalah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar bodohku angkasa menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah, terbang ya. terus Garuda terbanglah merdeka. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Ya, kalau soal fanatisme supporter Indonesia, the best, ya, the best in the world. Gak ada tandingannya, bro. Gak ada tandingannya, bray. Ya, pada intinya untuk tahun ini jadwal dari timnas Indonesia masih sangat padat. Karena di FIFA Matchday Juni, Indonesia masih harus ketemu China sama Jepang di 2 laga sisa round 3. Kemudian kalau kita melaju ke round 4, ya udah artinya dari Oktober sampai Juni 2026 kita full. Lalu semisal Indonesia lolos ke Piala Dunia, ya udah itu tambah full lagi. Sehingga yang paling memungkinkan untuk Indonesia menggelar uji coba bisa di FIFA Matchday. Jika semisal skenario tadi dikehendaki Tuhan. Ya, bulan September 2025 dan akhir tahun 2026 gitu. Dan semua tahu kalau di September nanti udah ada 2 tim yang ACC buat diajak main, yaitu Lebanon serta Kuwait. Sebenarnya Malaysia juga diundang, tapi merekanya gitu, malah so iye. Jadi ya udah deh, semisal nggak mau, toh lawan Lebanon dan Kuwait juga mantep kan gitu. Malaysia so iye lo. Ayo Garuda, kita
semangat kami. Bukannya saling dukung ya kan, malah ini cemburu, merajuk ya. Aduh, parah nih tim-tim ASEAN. Yap, terlepas dari apapun, moga-moga aja deh, entah kapan itu, yang jelas harapannya rencana uji coba sama tim-tim kuat bisa terrealisasi. Karena memang itu udah jadi agenda tahunan, yang paling enggak setahun sekali, datengin tim besar buat main di sini. Kan seru tuh. Misal main ketemu Uruguay, bisa bayangin nggak? Seorang Darwin Núñez digeprek abis sama Justin Hubner. Atau misal ketemu Belanda, ibarat kakak ketemu adik, pasti ramai pol tuh. Terlebih ada duel Reinders bersaudara. Walah, mantap pastinya. Ya intinya buat sekarang, fokus dulu sama apa yang ada di depan mata. Perihal ada yang ngiri, dengki, atau julid, halah US Band Carpe Dewe. Kita tetap maju pada rencana serta target yang ada. Untuk itu buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Kita Garuda. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat Yeah, it's kami. wow. Komposisi pemain kita luar biasa ya. Wow. Ya itulah Bray, cuplikan dari channel Gals ya. Gua happy banget Bray mendengar berita dari Gals ini ya, dengan judul yang sangat menarik. Vietnam merajuk ya, bila perlu Thailand juga merajuk sana, Malaysia juga merajuk, semua tim-tim ASEAN merajuk ya. Biar pada tua kalian semua. Kalau lu ada masalah, rokok kopi. Iya. Timnas Indonesia nggak bisa lu pandang sebelah mata lagi ya, nggak bisa lu pandang sebelah mata lagi, apalagi nanti kalau timnas Indonesia berhasil ya, mudah-mudahan melaju ke Piala Dunia ya. Apa sakit kepala lo ya kan, sama merajuk lo ya, gara-gara Piala AFF yang lo bangga-banggain nih, timnas Indonesia pencapaiannya udah jauh di atas tim-tim ASEAN yang pernah melaju lebih ke kualifikasi Piala Dunia ya. Teruslah merajuk.